Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Barata Ganesha, NIM 34021904454. Saya mahasiswa karyawan Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas keempat dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang didoseni oleh Bapak Mukhtar. Untuk kali ini tugas keempat ini udah di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Jadi minggu ini sudah masuk ke minggu UTS. Ya oke, untuk pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai dan mempraktekkan sebenarnya mengenai profitability index, PI, break even point, BP, profitability ratio atau PR, benefit cost ratio. Oke, nanti saya jelasin satu-satu di PowerPoint ini. Nanti untuk selanjutnya saya akan mempraktekannya pada Microsoft Excel. Oke, untuk yang pertama, ya, profitability index. Profitability index adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, profitability index ini harus lebih besar daripada 1. Jadi nilainya itu harus 1 ya, harus lebih besar dari 1. Ya, nah, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi pun akan semakin disebut dengan layak gitu. Nah, di sini rumusnya untuk mencari profitability index adalah sama dengan nilai harian masuk dibagi nilai investasi. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan dahulu ya, nanti kemudian nanti saya akan langsung mempraktekannya di Microsoft Excel. Nah, di sini ada nih, nanti kalau misalkan nilainya gimana gitu. Misalkan jika PI-nya lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau disebut dengan layak. Nah, namun apabila PI-nya kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan, seperti itu. Yang kedua, break even point ya. Break even point merupakan suatu sarana untuk mengetahui jumlah produksi, berapa total revenue, TR sama dengan total cost atau TC. Nah, BEP itu dapat diartikan kaitannya antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang disyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Nah, total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nanti saya juga akan mencoba menjelaskan biaya tetap itu apa, biaya variabel itu apa. Nah, untuk selanjutnya kegunaan BEP. Kegunaan BEP itu yang pertama untuk mengambil keputusan ya. Kita sebagai manajemen, kita sebagai sarjana manajemen nanti di kemudian hari untuk mengambil keputusan itu tidak hanya dengan menggunakan feeling gitu. Jadi menggunakan analisa-analisa gitu. Oleh karena itu pada mata kuliah ini gitu dijelaskan gitu bagaimana analisa-analisa yang baik seperti itu. Namun kegunaan analisis BEP itu yang pertama untuk mengambil keputusan tentang produk baru dan menentukan berapa tingkat penjualan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Ya, yang kedua untuk meneliti pengaruh ekspansi terhadap operasional perusahaan. Yang ketiga untuk menganalisis akibat pergeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena dilakukan otomatisasi dengan peralatan penilaian. Sedangkan yang keempat, kegunaan analisis BEP itu untuk membantu dalam penentuan harga, pengendalian biaya, dan keputusan keuangan. Nah, untuk selanjutnya rumus BEP di sini saya akan ininya dulu ya, apa namanya? Ininya dulu sebentar, klik rumus BEP itu. BEP ini rumusnya ada 2 ya. Yang pertama untuk BEP unit yaitu fixed cost atau biaya tetap dibagi price per unit dan variable cost itu harga per unitnya dikurangi harga variabelnya, biaya variabel. BEP rupiah. Nah, BEP rupiah ini rumusnya yaitu fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi price per unit. Nah, di sini mungkin secara rumus mungkin akan sedikit agak susah ya. Nanti kalau misalkan udah dipraktekkan di Excel tidak begitu rumit sebenarnya. Ya, yang selanjutnya yaitu profitability ratio atau PR.
PR sendiri digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, di antaranya ini PR itu ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Jadi masing-masing ini nanti ada rumusnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan menurut Julian Yamit. Oke, ini rumus-rumusnya, rumus profitability ratio ya. Yang pertama, profit margin atau PM di sini sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. NOI itu apa? NOI itu adalah net operating income atau laba bersih dibagi net sales, dibagi penjualan dikali 100%. Jadi situ nanti hasilnya akan berupa persen, seperti itu profit margin-nya. Yang kedua, earning power atau EP. Di sini rumusnya sama dengan NOI, net operating income atau laba bersih dibagi TH atau total asset dikali 100%. Nah, yang ketiga, return of investment atau ROI. Di sini rumusnya NOI sama ya, net operating income atau laba bersih dibagi total investment dikali 100%. Nah, di sini yang keempat untuk yang terakhir, rentabilitas modal sendiri. Di sini rumusnya EAT, earning after tax dibagi MS atau modal sendiri. Nanti untuk mencari earning after tax kan juga ada rumusnya sendiri, nanti kita di Excel-nya saja supaya lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya ini ada benefit cost ratio atau BOC. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya di sini ada ketentuannya ya. Kalau nilai hasilnya kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak ekonomis atau tidak layak. Kalau lebih dari 1, berarti proyek tersebut feasible atau layak. Kalau BOC ratio-nya sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak untung, tidak rugi. Buat apa ya? Tidak untung, tidak rugi. Jadi sini ada rumusnya di BOC itu ada 2 ya, ada yang tetap, ada yang tiap tahunnya tetap gitu ya. Ini rumusnya benefit per tahunnya itu tetap, maksudnya itu jadi benefit per tahun dibagi total biaya tahunan gitu, jadi langsung aja gitu kalau yang tetap. Tapi kalau misalkan benefit dan cost ratio-nya tidak tetap, rumusnya juga beda. BOC ratio tahun-tahunnya itu tahun 1, 2, 3 gitu ya, sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan, seperti itu. Ya, oke, untuk teorinya mungkin seperti itu ya. Mungkin agak-agak yang kalau misalkan menghafal rumus itu agak-agak sulit gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan di Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan langsung mempraktekannya aja ya. Saya akan mencoba mempraktekkan pada Microsoft Excel-nya. Ya, di sini masih sama ya soalnya, soal yang dari pemotor yang perbandingan antara mesin A dan mesin B, mana sih sebenarnya mesin yang lebih worth it gitu untuk dibeli gitu. Kita membeli suatu mesin antara perbandingan mesin 1 dan mesin 2 itu tidak asal-asalan ya, tidak berdasarkan feeling gitu. Nanti kita sebagai sarjana manajemen kita harus menganalisis terlebih dahulu gitu, mesin mana yang lebih menghasilkan profit yang bagus untuk dibeli gitu untuk selanjutnya gitu. Yang pertama mesin A dengan total investment 28 juta, mesin B total investmentnya 32 juta. Di sini tingkat bunganya sama ya, 15%. Nah, untuk mencari profitability index kita menggunakan tabel baru gitu, nggak seperti yang kemarin. Nggak seperti PP gitu, nggak seperti payback period, nggak seperti, tapi kita masih menggunakan cash inflow yang dari PP saja, soalnya ya sama aja. Nah, di sini kita cari dulu ya cash inflow-nya. Nah, di sini kita langsung aja sama dengan kita samain aja, dilingin aja dari yang pertama. Yang ini ya, mesin A itu sama kita tahunya ya. Jadi kita tinggal di copy aja. Nah, discount factor di sini kita untuk mencari discount factor yaitu ada rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka
1 ditambah tingkat bunganya yang ini ya teman-teman ya, 15% kita lock karena nanti semuanya kan akan mengacu pada tingkat bunga yang sama gitu. Jadi kita lock dulu, kurung tutup, pangkat N ya, N-nya ini adalah tahun ya, kita tinggal enter saja. Nah nanti kalau misalkan hasilnya teman-teman seperti ini, misalkan 1, jangan panik ya teman-teman ya, ini kita nolnya ada 5 angka di belakang koma, jadi tinggal gini aja. Untuk selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah. Nah untuk present value-nya kita, ini rumusnya adalah cash inflow kali discount factor yang ini. Kita tinggal enter aja. Ya udah dapat ya hasilnya, ini tinggal di enter saja. Sebenarnya ini semua saya udah kerjain sih gitu. BFP, PR gitu, PI sampai BC tidak tetap gitu. Cuma di sini saya akan menunjukkan aja latihan biar kelihatan gitu ya. Nah, jadi profitability indexnya itu berapa sih untuk mesin A gitu. Nah, di sini rumusnya untuk mencari profitability index yaitu nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jadi sama dengan total present value ya, nilai aliran masuknya dibagi dengan total investment. Ya, di sini 1,71 ya untuk mesin A. Nah, di sini untuk mesin B, cash inflow-nya kita copy aja, link aja sama dengan 17 apa sih cash inflow-nya ini. Nah, tiap tahunnya beda, kita copy paste. Kalau di link tadi copy ke bawah aja ya. Discount factor-nya masih sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 tingkat bunganya ini, kemudian di lock, kurung tutup, pangkat N itu tahunnya ya teman-teman ya. Dan ini masih 5 angka di belakang koma, kita tinggal nah, present value-nya kita tinggal ini cash inflow dikalikan dengan discount factor. Kita enter saja ya, langsung kita copy ke bawah. Nah di sini ada totalnya ya teman-teman ya, 46. Oke, sama di sini juga ada nilai sisa 5 tahun ke depannya, ada rumusnya 5 juta dikali 1 ditambah J3 sama ya, J3 itu tingkat bunganya akar pangkat tahun yang kelima. Oke, nah kita tinggal cari aja profitability index untuk mesin yang kedua sama dengan total present value dibagi total investment. Oke, 1,27 ya. Jadi kita ambil kesimpulan pada profitability index, analisanya jatuh kepada mesin lebih besar ya, dan lebih layak untuk dibeli. Nah, jadi kita udah bisa ambil kesimpulan nih dari soal yang mesin A mesin B ini, mana sebenarnya yang lebih layak untuk dibeli ya. Pada PI, profitability index itu pada mesin A 1 berarti. Nah, pada payback period ini pada mesin B karena periodnya lebih sedikit ya, 2,12, sedangkan ya mesin A itu 2,21. Jadi untuk payback period itu mesin B ya, jadi 1,1. Pada ARR, average rate of return, ini langsung jatuh kepada mesin A yaitu 171% ya, jadi 2 untuk mesin A, 1 untuk mesin B. Pada NPV, net present value, itu jatuh kepada mesin A juga, jadi 3:1 ya, dengan jumlah 19 juta. Dan pada IRR itu saya sudah menghitung yaitu lebih besar pada mesin A ya persenannya. Jadi investasi diterima pada mesin A lebih besar
jadi 4:1. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri ya, pada mesin A dan mesin B ini yang lebih layak untuk dibeli yaitu mesin A. Kita akan berlanjut pada soal selanjutnya yaitu BP, break even point. Nah, di sini ada soal seperti ini. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2,5 juta. Sedangkan biaya variabel per unitnya adalah 125. Jadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah unit yang diproduksi untuk menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Sebenarnya ngapain gitu ya, punya perusahaan tapi tidak rugi dan tidak untung gitu, cuma capek doang gitu. Nah, di sini kita cari dulu jumlah produksinya. Jumlah produksinya itu sebesar 20.000 ya, teman-teman ya. Sedangkan harga jual per unitnya di sini dengan harga jual per unit 250. Jadi total penjualannya yaitu jumlah produksi dikali harga jual. Ini jadi sama dengan jumlah produksi dikali harga jual per unitnya ya. Di sini udah ada nih total penjualannya jadi 1 juta ya. Ini biaya tetapnya berapa sih sebenarnya? Biaya tetapnya 2 juta. Nah, kalian mesti ingat ya, biaya tetap dan biaya variabel 2 juta. Di sini saya udah ada nih, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha oleh pelaku usaha dalam jumlah tetap. Biasanya tidak berubah gitu, terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut seperti itu. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang biasanya bervariasi gitu. Jumlahnya bergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan biasanya oleh faktor-faktor yang lainnya. Itu di sini total biaya variabelnya yaitu di sini ya 2,5 juta. Ya, biaya variabel per unitnya yaitu sebesar 120 unit. Nah, di sini untuk berapa sih biaya variabel dibanding dengan penjualan? Gampang aja, kita sama dengan biaya variabel per unit dibagi biaya jualnya. Jadi 0,50 ya biaya variabel dibanding penjualannya. Nah, di sini ya BEP dalam unit seperti saya sudah dijelaskan tadi ya. BEP itu ada BEP dalam unit, BEP dalam rupiah. Saya yang pertama BEP dalam unit dulu. Di sini rumusnya sama dengan fixed cost yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung, jadi price per unit, harga jual per unitnya dikurangi variable cost yaitu harga variabel per unit. Oke, tinggal kurung tutup aja. Di sini ada ya 16.000. Nah, di sini 16.000 apa sih maksudnya gitu? Artinya jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat menghasilkan produk minuman sebanyak 15.000 unit ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kurang dari 16.000 jadi rugi. Kalau misalkan lebih, jadi kalau misalkan kita pengen lebih gitu, mempunyai keuntungan lebih gitu, jadi kita harus memproduksi lebih dari 16.000 unit. Oke, yang kedua BEP dalam rupiah. Di sini rumusnya sama dengan fixed cost biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi variabel costnya itu variabel cost per unit 125 dibagi harga per unit. Nah, 1 dikurangi ini dibagi ini. Pakainya berarti ini. Jadi dibagi 1 dikurangi dalam kurung variabel costnya ini
dibagi price-nya per unit ini. Dalam rupiah. Oh, jadi langsung aja teman-teman cek sendiri. Ya, ya. Langsung aja di sini dalam kurung 1 juta. Jadi ini artinya apa? BEP dalam rupiah 4 juta. Jadi usahakan keuntungan dan kerugian banyak. Jadi apabila misalkan perusahaan mendapatkan penghasilan kurang dari 4 juta rupiah, maka dia rugi. Namun apabila lebih dari 4 juta rupiah, maka dia untung. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, di sini PR juga profitability ratio juga saya udah ngerjain, namun saya akan mencoba mengerjakannya satu-satu ya. Dimulai dari yang pertama, profit margin atau PM. Di sini sudah ada soalnya. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI itu net operating income atau laba bersih ya. Net operating income-nya tahun 2011 itu sebanyak 4 juta, kita tulis saja. NOI tahun 2011 ini sebanyak 4 juta. Sedangkan NS yaitu net sales, yaitu penjualannya sebanyak net sales tahun 2011 itu dari penjualannya itu 24 juta ya. Jadi profit marginnya adalah di sini rumusnya NOI sama dengan dalam kurung NOI dibagi NS dikali 100%. 16,7 ya teman-teman ya. Jadi di sini apa artinya? Kita sebagai manajemen harus dapat menyimpulkan. Jadi artinya perusahaan PT Nisrina Sidkin Alia kan ini sebanyak 16,7%. Oh ya, kalau udah dipraktekkan teorinya memang mungkin agak susah gitu, soalnya harus menghafalkan. Kalau udah dipraktekkan sebenarnya ya gitu aja sih. Yang kedua untuk earning power, di sini rumusnya NOI net operating income dibagi TA total asetnya ya, total aset. Nah di sini PT Waka mempunyai data sebagai berikut. Di sini NOI-nya sudah diketahui tahun 2011 yaitu sebanyak 4 juta ya teman-teman. Sama di sini TA total asetnya 2011 yaitu sebanyak 15 juta. Nah, kita tinggal cari aja EP earning power atau EP sama dengan NOI dibagi TA. Nggak salah, bukan gitu. Ini dulu ya teman-teman ya, dibagi ini kurung tutup dikali 100%. 26,7, apakah benar 26,7? Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa PD dapat memiliki earning power, sebanyak 26,7%. Oke,
Oke, untuk yang ketiga, return of investment atau ROI, rumusnya sama sih sebenarnya teman-teman gitu ya. Yang pertama kita cari dulu ROI-nya udah ada, spesifikasi ya, 2011 yaitu sebanyak 4 juta masih sama. Kemudian TI-nya, total investment-nya, TI tahun 2011 sebanyak 12 juta. Kemudian COC-nya, jadi standarnya gitu lah, standarnya gitu ya, cost of capital-nya 20%. Ini ROI atau return of investment itu berapa sih sebenarnya? Nah, ya tinggal sama dengan kurung buka NOI seperti tadi. Ini gampang sih, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau sudah di Excel dikali 100%. Nah, 30%. Artinya apa teman-teman? Jadi ROI layak atau tidak gitu sertifikasi. Jadi kalau misalkan lebih di atas 20% gitu, itu tandanya layak. Kalau misalkan kurang dari 20% berarti tandanya tidak layak. Berarti CV Indonesia layak karena mendapatkan ROI sebanyak 33%. Nah, di sini juga kita bisa pakai rumus if ya teman-teman ya. Sama dengan if kurung buka apabila ini lebih dari ini 20%, titik koma, kutip layak, titik koma, kutip lagi tidak layak. Oke, bismillah, semoga berhasil ya teman-teman ya. Layak ya, berarti kalau misalkan ROI-nya lebih dari 20% berarti layak, apabila kurang dari 20% berarti tidak layak. Yang terakhir untuk ini, untuk pada PR ya, ada PR ya, profitability ratio. Untuk yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini memang agak pusing soalnya kita harus mencari YIT-nya dulu, tapi kita langsung aja ya. Di sini kita cari NOI-nya seperti biasa, NOI atau penjualan bersihnya, yaitu sebanyak 10 juta nih di sini, PT BD Dendi Santosa. Untuk selanjutnya interest atau bunga atau bunganya, interestnya yaitu sebanyak 5%. Terus tax atau pajak sebanyak 10%. Di sini kita cari dulu ya EAT-nya berapa. EAT-nya di sini ada rumusnya sama dengan NOI atau NOP, sama aja seperti NOP dikurangi NOP dikali bunga dikali interest ditambah NOP dikali taxes atau pajak. Nah, nanti didapatkan nih. Nah, EAT-nya earning after tax-nya sama dengan 8.500.000. Di sini kita tulis lagi EAT-nya sama dengan 8.500.000. Kemudian modal sendirinya sama dengan, di sini berapa modal sendirinya? Bisa 20 juta. Nah, jadi rentabilitasnya berapa itu? Rentabilitas modal sendirinya yaitu sama dengan EAT, enggak gitu, EAT dibagi modal sendiri dikali 100%, 2,5%. Itu artinya apa? Artinya PD Dendi Santosa menghasilkan rentabilitas
dari sebanyak 40,5% ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu benefit cost. Benefit cost ada yang tetap, ada yang tidak tetap ya. Di sini saya udah ngerjain seperti biasa, karena kalau misalkan langsung dipraktekkan sambil menonton videonya Pak Mukhtar mungkin akan lama ya, soalnya trial and error di sini. Mudah-mudahan saya udah lancar sih gitu. Mudah-mudahan gitu, adanya tugas ini gitu bisa memperlancar mahasiswa untuk memperlancar analisisnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu benefit and cost. Di sini ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Maksudnya tetap dan tidak tetap itu, tetapnya itu maksudnya benefit per tahunnya ya, tetap dan tidak tetap. Yang pertama, kita cari dulu initial investment. Di sini ada contoh suatu proyek ya. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Nah, initial investmentnya berarti 1 miliar. Kita tulis saja 1E9 karena nolnya investment ya. 1 miliar. Rate atau bunga banknya sebesar 5%. Nilai residunya di sini residunya 10%. 10% ya. Depresiasinya 30 tahun. Biaya operasionalnya. Nah, di sini kita harus mengambil biaya operasionalnya nih. Biaya operasionalnya kita harus cari dulu. Untuk benefitnya kan 126 juta ya. Jadi biaya operasionalnya itu berapa sih gitu ya. Total biaya tahunnya. Biaya operasionalnya itu 20 juta nih, ada nih 20 juta. 20 kenapa 20 padahal 7 aja bisa kan. 20 juta ya teman-teman ya. Jadi kita yang pertama cari dulu total biaya tahunan. Di sini ada rumusnya, sama dengan investasi dikali bunga ya, ditambah kurung buka lagi investasi dikali residu, nilai residu 10%, kurang dikurangi nilai residu investasi, dikurangi investasi dikurangi kurung buka investasi dikali residu 10% kurang tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Kita ya teman-teman, kita lihat apakah benar ya. Jadi di sini total biaya tahunnya udah diketahui nih 100 juta. Nah, kita tinggal mencari rumusnya aja. B or C. Ini saya bacanya kurang paham gitu. B garis miring C, rasio tetapnya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya per tahun. Nah, di situ 1,26. Ini artinya apa sih? Di sini kan ada ketentuannya. Kalau misalkan nilainya kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak ekonomis atau tidak layak ya. Kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible atau layak. Namun apabila B or C ratio-nya sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak untung dan tidak layak, tidak rugi dan tidak untung gitu. Tapi ngapain gitu kalau misalkan hasilnya marginal. Jadi di sini kan hasilnya B or C ratio tetapnya 1,26. Jadi artinya proyek pengairan tersebut layak karena nilainya lebih dari 1. Nah, atau di sini juga kita bisa pakai rumus if, tapi if-nya yang bertumpuk ya, sama dengan if terbuka ini logical test lebih dari kurang dari 1 titik koma kutip tidak layak atau tidak ekonomis kurung tutup titik koma if lagi membuka logical test lebih dari 1 titik koma kutip feasible atau ekonomis layak.
koma F. Kalau kotas bisa langsung, bisa sama dengan 1 ya, tapi saya akan menggunakan sama dengan 1, titik koma kutip marginal. Layak ya teman-teman ya. Jadi memang BORC atau benefit dan cost yang tetap ini pada proyek pengairan ini tetap layak ya, visible, karena memiliki BORC 1,26 yaitu lebih dari 1. Kemudian untuk yang terakhir BORC yang tidak tetap gitu, yang maksudnya tiap tahunnya itu berbeda-beda gitu bunga banknya. Nah, untuk ini analisisnya di sini untuk tahun pertama. Total investmentnya berapa? 1 miliar 1 sama sih sebenarnya. Rate bunganya untuk tahun yang pertama ini ya 5%. 5%. Nilai residunya sama dengan nilai residunya 10%. Depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, 2,7. Benefit per tahunnya itu bunga dalam rupiah tahun pertama yaitu 50 juta ya, 5,7. Nah, total biaya tahunannya kita cari lagi seperti biasa sama dengan kurung buka investasi dikali bunga kurung tutup tambah investasi kurung buka investasi dikurangi kurung buka investasi dikali nilai residu kurung tutupnya 2 kali terus dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Di sini udah ada 100 juta, jadi BORC rasionya, rasio tahun pertama ya teman-teman ya, sama dengan benefit per tahunnya 50 juta dibagi total biaya tahunannya. Total biaya tahunannya 100 juta. Keuntungannya sama ternyata ya teman-teman ya, tiap tahun benefitnya 126 juta. Maaf, jadi 1,26 artinya masih layak ya. Yang tahun pertama masih layak. Itu kalau rumusifnya sama seperti tadi, sama dengan if kurang buka ini logical test lebih dari kurang dari 1 titik koma kutip tidak layak koma if kurang buka ini lebih dari 1 titik koma kutip layak kutip titik koma if lagi ini logical test sama dengan 1 kutip ini margin ya. Oke, layak ya. Untuk tahun yang kedua sebenarnya total investmentnya sama ini semuanya. Rate bunganya ini 6%, nilai residunya sama 10%, depresiasinya sama 30, DOP-nya 20 juta, benefit per tahunnya 1,26. Nah, di sini total biaya tahunannya seperti biasa ya, sama dengan investasi bunga, investasi dikali bunga kurang tutup ditambah kurang buka investasi dikurangi kurang buka investasi dikali residu kurang tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional.
110 juta ya. Jadi ininya benefit per tahunnya ini dibagi ini sama 1,145 sama ya teman-teman ya. Jadi ini masih layak karena lebih dari 1. Oke, untuk yang terakhir total investmentnya sama 1 miliar, nilai rate-nya bunganya 8%, nilai residunya 10% sama, depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, benefit per tahunnya 126 juta. Nah, ininya kayak seperti tadi sama dengan total investment begitu, sama dengan investment dikali bunga kurung tutup ditambah kurung buka investment dikurangi investment dikali residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional 30 juta benefit per tahun. Jadi BORC-nya dibagi total biaya per tahun. Nah, di sini 0,99 artinya apa? Artinya kalau yang BORC rasionya kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, seperti itu. Artinya tidak layak ya. BORC tahun ketiga nilai di bawah 1 dari Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman ya, untuk tugas kali ini, tugas terakhir sebelum UTS. Mungkin sekian saja tugas pemaparan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke WhatsApp saya ataupun meminta Excel-nya yang di sini. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.